Salam, selamat malam. Apa kabarnya? Kembali kita pada hari ini masuk di dalam renungan malam edisi Selasa 8 Maret 2022 yang terdapat dalam kitab Zakaria 3 ayat yang ke-1 sampai ke-10, masuk dalam perikop penglihatan keempat Imam Besar Yosua. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami di sepanjang pagi, siang, bahkan malam hari ini. Kembali kami akan mengumuli kebenaran firman-Mu, beri kami roh kemampuan untuk lebih tahu dan mengerti apa maksud firman bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Zakaria 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10, saya akan mengambil tema bersihkan dirimu di hadapan Allah. Saya akan membacakan kembali pada ayat yang keempat, bagian B dari Zakaria yang ketiga ini. Tanggalkanlah pakaianmu yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita pernah mendengar slogan yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Sementara pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Untuk itu, menjaga kebersihan dalam diri kita, dalam lingkungan kita, merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena lingkungan yang bersih, selain enak dipandang mata, juga memperkecil kemungkinan untuk menjadi sarang bagi penyakit. Dunia yang kita tempati sekarang ini, saudara-saudara, dipenuhi dengan kotoran. Bukan hanya sampah, tetapi kejahatan yang merajalela, pertikaian, peperangan, mewabahnya pandemi COVID-19 yang belum berakhir, munculnya banyak nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar yang sesat yang banyak bermunculan di mana-mana. Ini semua sebagai pertanda bahwa dunia sekarang berada di dalam penghujung zaman. Tetapi justru inilah waktu bagi orang percaya untuk membersihkan diri kita dari segala kekotoran yang ada. Orang percaya harus bersikap tegas dan membuat suatu pilihan yang hidup. Firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya saudara-saudara, jangan pernah mengira kalau kita sudah bertobat, berarti dalam diri kita tidak ada kotoran lagi. Karena itu kotoran yang masih menempel dalam diri kita harus senantiasa selalu dibersihkan. Sebab selama masih ada kotoran dalam diri kita, apapun itu bentuknya, maka hidup kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, standar berkenan di hadapan Tuhan adalah kita harus hidup bersih, harus hidup suci, dan harus kudus di hadapannya. Kita kembali dalam nas kita. Nabi Zakaria mendapat sebuah penglihatan di mana Imam Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, tetapi
dengan mengenakan pakaian yang kotor. Ini melambangkan tentang dosa, tentang pelanggaran. Sedangkan pada waktu itu iblis berdiri di sebelahnya untuk mendakwa dia. Oleh karena itu Yosua pun harus dibersihkan sedemikian rupa. Dan kemudian dipakaikan kepadanya satu pakaian pesta. Sehingga Yosua dilayakkan untuk mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya dengan baik. Serban yang tahir, pakaian yang bersih, pakaian yang baru. Ini menandakan bahwa Tuhan telah membuang dosa-dosa Yosua. Sebagaimana Yosua, kita pun dapat menerima pembersihan dari Allah saat kita terbebas dari pelanggaran kita melalui karya penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai hasil dari kematiannya di kayu salib, segala lumpur dosa yang melekat dalam diri kita telah dibersihkannya ketika kita menerimanya, menerima sebuah pakaian yang baru sebagai anak-anak Allah. Kita tidak dapat lagi dikenal menurut pelanggaran yang telah kita lakukan. Tetapi kita bisa dikenal menurut identitas yang telah Allah berikan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang dikasihinya, dipulihkannya, diperbaharuinya, disucikan, bahkan dibersihkannya. Untuk itu, mintalah kepada Allah untuk membuang semua pakaian yang kotor, yang tidak berkenan untuk kita kenakan, agar kita juga dapat mengenakan pakaian yang baru yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi setiap kita. Karena siapakah yang mampu menghapus segala kekotoran kita, segala dosa kita? Hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Firman Allah berkata dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku menerima kamu. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.